Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Ridho Frinadi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas cara mencari akar-akar persamaan kuadrat, kemudian rumus penjumlahan dan perkalian akar-akar, jenis-jenis akar persamaan kuadrat ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan yaitu tentang bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat apabila diketahui akar-akarnya. Jadi dibalik ya, situasinya dibalik. Kalau kemarin kan kita diketahui persamaan kuadratnya berapa, kemudian kita cari akar-akarnya. Dan sekarang ini kita akar-akarnya dulu yang diketahui, baru kita mencari persamaan kuadratnya. Nah, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe-nya, like, serta komen di bawah. Oke? Nah, bagaimana penjelasan materinya? Simak video berikut ini. Nah, kita lanjut yaitu menyusun persamaan kuadrat. Oke. Nah, menyusun persamaan kuadrat ini ada dua macam. Yang pertama, menyusun persamaan kuadrat apabila diketahui akar-akarnya. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. X dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2 sama dengan 0 ya. Jadi X1 ini dan X2 ini merupakan akarnya. Atau bisa menggunakan rumus X kuadrat dikurang X1 ditambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi kita cari dulu X1 ditambah X2 nya berapa, dan cari dulu X1 dikali X2 nya, baru dimasukkan ke rumus ini. Nah, jenis yang kedua, menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Nah, ini gimana nih, ya kan? Jadi nanti ada persamaan kuadrat, kemudian kita mencari persamaan kuadrat yang lain yang akar-akarnya itu ada kondisi-kondisi tertentu dengan persamaan kuadrat yang diketahui, gitu ya. Oke, kalau bingung kita langsung ke contoh saja. Nih, yang pertama, jenis pertama, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 3 dan negatif 2. Jadi 3 dan negatif 2 ini merupakan akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat. Berarti ini X1 dan X2. Oke, Pak, kalau ini X2 ini X1 bolehkah? Boleh, silahkan ya. Tidak masalah juga. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini nih. X dikurang X1 kemudian dikali dengan X dikurang X2 sama dengan 0. Atau menggunakan rumus yang ini tadi, ya kan? Kita cari dulu X1 tambah X2 nya, kemudian cari dulu X1 kali X2 nya. Oke, kita pakai rumus yang pertama dulu. X dikurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Jadi ini X1 nya kita ganti dengan 3 ya. Nah, X2 nya kita ganti dengan min 2. Oh ya, jadi tinggal dikali pelangi. Kali pelangi X kali X kuadrat gitu ya. Tambah ini X kali plus 2 ya, ini jadinya plus ya. Karena min ketemu min. X dikali plus 2 yaitu 2X plus 2X. Min 3 kali X, min 3X. Min 3 dikali plus 2 jadinya min 6. Oke. Nah, ini bisa kita hitung karena sejenis. Plus 2 dikurang 3 jadinya min 1. Oke. Nah, inilah persamaan kuadratnya. X kuadrat dikurang X dikurang 6 sama dengan 0. Jadi ini persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar ini. Nah, itu maksudnya. Kalau kemarin kan kita persamaan kuadratnya diketahui, kemudian dicari akar-akarnya, ya kan? Sekarang terbalik nih.
akar-akarnya diketahui, mencari persamaan kuadratnya. Atau dengan rumus yang satunya ini, ya kan? Nah, kita cari dulu ini nih, X1 tambah X2 dan X1 kali X2. X1 tambah X2 berarti 3 ditambah min 2, ya kan? Jadinya 1. Kemudian X1 dikali X2, 3 dikali min 2, yaitu min 6. Nah, kita masukkan ke rumus ini. Jadinya X kuadrat, ya kan, rumusnya kan, dikurang X1 kali X2. X1 kali X2-nya yaitu 1 ya, kita ganti. Ya, kemudian ditambah X1 kali X2. X1 kali X2-nya yaitu min 6, kita ganti. Sehingga ini jadi X kuadrat. Ini jadi, karena 1 ini tidak perlu ditulis lah, langsung X kuadrat min X. Nah, ini plus ketemu min jadi min ya. Nah, oke, sama ya. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kalian amati, kalian simak dengan baik-baik, saya yakin kalian bisa paham lah ya. Oke, kita lanjut ke situasi yang kedua, jenis yang kedua. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 lebihnya. Jadi, dari akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 8X tambah 2 sama dengan 0. Jadi, kita disuruh mencari persamaan kuadrat yang lain, yang kondisinya akar dari persamaan kuadrat tersebut 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Itu ya. Nah, jadi misalkan akar ini kan yang diketahui tadi kan. Misalkan akar-akarnya itu dari persamaan kuadrat ini adalah X1 dan X2. Maka kita bisa cari nih X1 tambah X2 dengan rumus yang kemarin, ya kan? Rumus penjumlahan akar. Jadinya min B per A. Jadinya min 8 karena B-nya min 8 ya. Min ini dari rumus. Per A-nya 1 ya. 1 berarti ini sama dengan 8. Oke. Oh ya. Kemudian kita cari X1 kali X2. Berarti C per A rumusnya ya kan. Berarti 2 per 1 sama dengan 2 ya. Oke. Nah, kemudian misalkan persamaan kuadrat yang baru itu kan, mempunyai akar-akar yaitu P dan Q. Nanti ya maksudnya ya. Jadi persamaan kuadrat baru itu kita misalkan akar-akarnya itu P dan Q. Jadi kalau kita misalkan X1, X2 lagi kan nanti sama kan, bingung juga. Jadi kita bedakan namanya. Oke. Nah, maka untuk mencari P dan Q ya. Ya nih, oh ya, kondisinya ya. Kondisi dari ini ya. Karena P ini dan Q ini 5 lebihnya dari akar-akar ini katanya kan. Berarti P itu kan, kalau ini diketahui nanti ini ditambah 5 kan gitu. Berarti P itu X1 tambah 5. Paham nggak maksudnya ini? Jadi kalau 5 lebihnya, kalau si akar ini 2 misalkan, berarti kan 5 lebihnya berarti si P ini 7 gitu kan. Nah, supaya 7 ini kan berarti ditambah 5 kan. Ngerti enggak? Ya. Jadi kondisi P-nya itu X1 ditambah 5. Jadi akar-akarnya itu 5 lebihnya dari akar-akar si ini gitu. Si X kuadrat min 8X tambah 2 sama dengan 0. Nah, sedangkan si Q juga X2 ditambah 5. Ya. Karena 5 lebihnya. Kalau kurang 2, gitu tinggal dikurang aja. Atau 2 kali akar-akarnya, berarti tinggal X2 kali 2 kan gitu. Nanti ya. Oke, lanjut. Nah, P sehingga gitu. P tambah Q, maka kita bisa menggunakan ini kan. P tambah Q, X1 tambah 5 ini ditambah X2 tambah 5. Ya kan? Nah, ini jadi kita dekatkan X1 tambah X2 ditambah 10 jadinya ya. Nah, X1 X2 ini kan sudah kita cari nih, X1 X2 yaitu 8. Tinggal kita ganti 8. Nah, jadinya 18.
Jadi P tambah Q itu hasilnya 18. Kemudian P dikali Q berarti kan X1 ditambah 5 dikali dengan X2 tambah 5. Nah, tinggal kali pelangi, jadinya X1 X2 ditambah 5X1 ditambah 5X2 ditambah 25. Paham ya? Nah, jadinya X1 X2 ditambah, nah ini karena kebetulan sama, ada yang sama 5, jadi 5 kita keluarkan, 5 dikali X1 tambah X2 tambah dengan ditambah 25. Pak, kenapa ini bisa seperti ini, Pak? Nah, ini kan kalau kita masukkan kan 5 kali X1, 5X1 ditambah 5 kali X2, 5X2. Sama saja. Ya. Nah, kalau tidak salah sudah saya jelaskan di sebelum-sebelumnya ya. Kalau masih lupa atau tidak ada, silahkan cari di internet atau di Google ya. Banyak sekali penjelasan seperti ini. Oke, nah ini berarti tinggal kita masukkan saja. X1, X2 sudah kita cari nih, yaitu 2, kan? Tinggal ganti. Nah, 5 dikali X1 tambah X2 udah kita cari juga tadi, yaitu 8. Ya udah, tinggal kita hitung. 2 ditambah 5 kali 8 itu 40. 40 tambah 2, 42 ditambah 25 jadinya 67. Oke? Jadi persamaan kuadrat barunya kita masukkan ke rumusnya nih. X kuadrat dikurang, nah yang tadi nih X1 tambah X2, karena akar-akarnya itu P dan Q, maka ini jadinya P dan Q. P tambah Q. Ini P kali Q. Kalau rumus yang tadi kan X1 tambah X2, ini X1 kali X2. Oke? Paham ya maksudnya ya? Ya udah, tinggal kita ganti P tambah Q-nya 18, P kali Q-nya 67. Maka hasilnya X kuadrat dikurang 18X ditambah 67 sama dengan 0. Oke. Nah, jadi inilah persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 8X tambah 2 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Paham maksudnya ya? Pak, kok ribet sekali, Pak? Ya, itulah tuntutan materi ya. Jadi kalian juga harus berusaha untuk memahami materi ini. Biasanya di ujian, di ulangan nih pasti ada nih soal-soal seperti ini ya. Oke, kalau masih belum paham, kita ulangi sekali lagi. Misalkan akar, ini yang diketahui tadi kan, misalkan akar-akarnya itu dari persamaan kuadrat ini adalah X1 dan X2. Maka kita bisa cari nih X1 tambah X2 dengan rumus yang kemarin, ya kan? Rumus penjumlahan akar, jadinya min B per A, jadinya min 8, karena B-nya min 8 ya. Min ini dari rumus, per A-nya 1 ya. 1, berarti ini sama dengan 8, oke? Oh ya, kemudian kita cari X1 kali X2. Nanti C per A rumusnya ya kan, berarti 2 per 1, sama dengan 2 ya. Oke, nah kemudian misalkan persamaan kuadrat yang baru itu kan, mempunyai akar-akar yaitu P dan Q. Oke, maksudnya ya. Jadi persamaan kuadrat baru itu kita misalkan akar-akarnya itu P dan Q. Jadi kalau kita misalkan X1, X2 lagi kan nanti sama kan bingung juga. Jadi kita bedakan namanya. Oke. Nah, maka untuk mencari P dan Q ya. Ini oh ya, kondisinya ya. Kondisi dari ini ya. Karena P ini dan Q ini 5 lebihnya dari akar-akar ini katanya kan. Berarti P itu kan kalau ini diketahui nanti ini ditambah 5 kan gitu. Berarti P itu X1 tambah 5. Paham nggak maksudnya ini? Jadi kalau 5 lebihnya, kalau si akar ini 2 misalkan, berarti kan 5 lebihnya berarti si P ini 7 gitu kan. Nah, supaya 7 ini kan berarti ditambah 5 kan? Berarti tidak? Ya. Jadi kondisi P-nya itu X1 ditambah 5. Jadi akar-akarnya itu 5 lebihnya dari akar-akar si ini gitu. Si X kuadrat min 8X tambah 2 sama dengan 0. Nah, sedangkan si Q juga X2 ditambah 5. Ya. Karena 5 lebihnya. Kalau kurang 2, nah, tinggal dikurang aja. Atau 2 kali akar-akarnya, berarti tinggal X2 kali 2 gitu. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, P sehingga gitu, P tambah Q, maka kita bisa menggunakan ini kan. P tambah Q, X1 tambah 5, ini ditambah X2 tambah 5, ya kan? Nah, ini jadi kita dekatkan X1 tambah X2 ditambah 10 jadinya ya. Nah, X1 X2 ini kan sudah kita cari nih, X1 X2 yaitu udah 8. Tinggal kita ganti 8. Nah, jadinya 18. Jadi P tambah Q itu hasilnya 18. Kemudian
P dikali Q berarti kan X1 ditambah 5 dikali dengan X2 tambah 5. Nah, tinggal kali pelangi, jadinya X1 X2 ditambah 5X1 ditambah 5X2 ditambah 25. Paham ya? Nah, jadinya X1 X2 ditambah, nah ini karena kebetulan sama, ada yang sama 5, jadi 5 kita keluarkan, 5 dikali X1 tambah X2 sama dengan ditambah 25. Pak, kenapa ini bisa seperti ini, Pak? Nah, ini kan kalau kita masukkan kan 5 kali X1 5X1 ditambah 5 kali X2 5X2. Langsung saja. Ya. Nah, kalau tidak salah sudah saya jelaskan di sebelum-sebelumnya ya. Kalau masih lupa atau tidak ada, silahkan cari di internet atau di Google ya. Banyak sekali penjelasan seperti ini. Oke, nah ini berarti tinggal kita masukkan saja. X1, X2 sudah kita cari, yaitu 2, kan? Tinggal ganti. Nah, 5 dikali X1 tambah X2 sudah kita cari juga tadi, yaitu 8. Ya udah, tinggal kita hitung. 2 ditambah 5 kali 8 itu 40. 40 tambah 2, 42 ditambah 25 jadinya 67. Oke. Jadi persamaan kuadrat barunya kita masukkan ke rumusnya nih. X kuadrat dikurang, nah yang tadi nih X1 tambah X2 karena akar-akarnya itu P dan Q, maka ini jadinya P dan Q. P tambah Q. Ini P kali Q. Kalau rumus yang tadi kan X1 tambah X2, ini X1 kali X2. Oke? Paham ya maksudnya ya? Ya udah, tinggal kita ganti P tambah Q-nya 18, P kali Q-nya 67. Maka hasilnya X kuadrat dikurang 18X ditambah 67 sama dengan 0. Oke. Nah, jadi inilah persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 8X tambah 2 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Paham maksudnya ya? Nah, jadi sudah selesai. Yang ini sudah selesai ya, menyusun persamaan kuadrat. Oke, jadi sudah lengkap materinya ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Bagi yang belum menonton video-video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu supaya nyambung dengan materi ini. Oke, semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah. Apabila ada kritikan, saran, serta pertanyaan, jangan malu-malu ya. Kemudian like videonya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Berikan dukungan kalian dengan cara subscribe, like, serta komennya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.